Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kak, bukankah kita harus menghadiri pemakaman Kak Tina? Apalagi Kak Sandi tunangan Kak Tina, bukankah sudah seharusnya kakak datang ke pemakaman? Tanya Laras. Laras, hubungan Kak Sandi dan Tina sudah berakhir. Ben menatap bibir mungil Laras yang berminyak, sangat menggemaskan. Berakhir. Sejak kapan? Tanya Laras. Aaron mengerutkan alisnya, kira-kira mendekati waktu kematian Tina. Jadi, itu sekitar saat Kak Tina tidak diperbolehkan masuk ke mansion. Apa mungkin dia bunuh diri karena itu? Tepat ketika Laras sedang memikirkan kemungkinan itu, Aaron yang melihat ekspresi Laras langsung mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Laras. Apa yang Laras pikirkan? Tidak mungkin Tina bunuh diri karena masalah itu. Laras ingin mengangguk, tapi ada tangan di atas kepalanya, jadi dia menjawab, "Ya, aku juga berpikir seperti itu. Kurasa sifat Kak Tina tidak se-ekstrim itu. Walaupun dia tidak jadi menikah dengan Kak Sandi, tapi dia masih punya karir di Lotus. Walaupun tidak ada hubungan pernikahan, keluarga Dominic tetap akan mendukung karirnya, kita kan tidak sekejam itu. Sudahlah, Laras, jangan dipikirkan lagi. Nih, makan daging kesukaanmu." Ben mengulurkan tangan untuk menyuapi Laras. Laras hanya terdiam. Setelah makan malam, Laras kembali ke kamarnya. Dia berbaring di kasur sambil membaca berita di handphonenya. Berita meninggalnya Kak Tina sudah diberitakan oleh media-media besar, bahkan beritanya lebih viral dibanding berita tentang Laras yang masih hidup. Lotus pun sudah mengeluarkan pernyataan, menyesal, ya, karena mereka baru saja menandatangani perjanjian dengan Kak Tina, serta mengadakan konferensi pers peluncuran produk baru, tetapi kontrak itu harus berakhir, seperti ini. Laras menghela napas, orang yang beberapa waktu lalu baik-baik saja, sekarang sudah tidak ada. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, ada SMS masuk. Belum dibuka pun, Laras dapat melihat nomor pengirimnya. Dia terkejut melihatnya. Ini SMS dari pria itu, untuk apa dia mengirim SMS lagi? Laras membuka SMS itu dengan hati berdebar, isinya sebuah gambar pemandangan laut dengan awan yang seolah terbakar. Awan merah dan langit merah senja terbentang di garis horizon laut itu, sangat indah dan mengeluarkan aura yang kuat sama seperti pria itu. Di bawahnya ada tulisan, "Sekarang kamu melihatnya, kan?" Laras berpikir sejenak, dilihat dari pertanyaannya, foto itu pasti baru diambil. Laras tumbuh besar di Pulau Benua Barat, tentu dia sering melihat pemandangan alam seperti itu. Namun saat ini, dia jadi ingin melihat langsung pemandangan laut itu. Laras mengambil handphonenya dari kasur dan berjalan ke balkon. Karena jarak mansion ini dari laut cukup jauh, jadi dia hanya bisa melihat awan yang berwarna merah di langit. Laras menggigit bibirnya. Sekarang dia tahu di mana pria itu tinggal. Pria itu ada di salah satu kamar di rumah Jody. Laras sudah sering ke sana, kamar-kamar di rumah Jody menghadap laut. Tempat terbaik untuk melihat laut di Pulau Benua Barat. Jadi, tidak aneh jika pria itu bisa mengambil foto pemandangan laut yang indah. Laras mengambil handphonenya, lalu mengetik SMS balasan, "Itu pemandangan yang kulihat sejak kecil. Kamu beruntung." Begitu terkirim, Laras berpikir, dia bakal balas apa, ya. Tanpa Laras harus menunggu lama, SMS balasan dari pria itu datang, "Ya, ini pertama kalinya aku melihat laut yang seindah ini. Bisakah Nona Laras membawaku melihat-lihat laut?" Alis Laras terangkat begitu membaca SMS itu, tidak disangka pria itu menanyakan hal seperti itu. Sepertinya setiap saat pria ini selalu membuatnya terkejut. Tapi mana mungkin dia pergi ke laut bersama seorang pria asing. Maka dari itu, dia mengetik sambil berteriak, "Kamu pergi saja sendiri." Lalu mengirimnya, "Kita lihat apa kamu masih akan menggangguku atau tidak." Laras mengira pria yang ditolak tidak akan mencoba membalasnya lagi, setidaknya tidak secepat itu. Lagi pula,
Pria ini sepertinya bukan tipe pria yang suka mengejar. Siapa sangka, tidak sampai 30 detik setelah Laras mengirim SMS, sudah ada balasan dari pria itu, 2 hari lagi aku akan pulang. Laras tertegun, pulang ke kota A. Secepat ini, Jody bilang sekitar 10 hari lagi. Oh iya, kurang lebih sudah 10 hari sejak pria itu datang ke sini. Askara duduk di balkon, dia sedang berkutat dengan handphonenya sambil menikmati pemandangan langit senja. Pak Askara, lebih baik menggunakan melihat laut bersamaku emotikon di akhir kalimat, saran Hendra. Askara menoleh dengan tatapan dingin yang membuat Hendra mundur selangkah dan merinding. Saya tidak sengaja melihat. Benar-benar tidak sengaja. Askara kembali memandangi layar handphonenya dan bertanya, emotikon. Ya, dengan emotikon pesan kita akan terasa lebih hangat, jelas Hendra. Setelah Hendra memberi saran, Askara langsung mengetik SMS lagi. Ini memang bukan perubahan yang kecil, sejak dulu Pak Askara jarang mengirim SMS. Tapi sekarang, bukan hanya mengirim SMS, dia juga menggunakan emotikon. Benar-benar sebuah perubahan yang besar, namun Askara tiba-tiba terdiam, sepertinya dia tidak tahu harus menggunakan emotikon yang mana. Menggunakan emotikon juga termasuk bentuk mengungkapkan perasaan. Handphonenya kembali berbunyi. Laras yang sedang mengagumi langit senja tertegun, dia mengirim SMS lagi. Ketika dibuka, isi SMS itu, besok aku menunggumu di kapal. Jody emotikon senyum alis Laras berkerut. Hendra berdiri di sebelah Askara sambil memperhatikan Askara yang tampak menunggu balasan SMS-nya. Berlalu, tapi masih belum ada balasan. Hendra tidak mampu menahan rasa penasaran dan akhirnya bertanya, Pak Askara, Anda membalas dengan emotikon apa? Emotikon senyum. Menit telah Hendra mengambil handphonenya dan mencari emotikon tersebut, yang ini. Lia, ekspresi Hendra berubah. Apa itu masalah? Emotikon ini disebut senyum kematian. Askara meremas handphonenya dengan erat hingga uratnya terlihat. Kamu percaya nggak aku bisa melemparmu ke laut? Hendra adalah asisten yang sangat baik, dia menerima kekurangan atasannya dalam aspek apapun dan rela berkorban kapanpun dan dimanapun. Itu salah saya. Saya kurang jelas menjelaskannya. Ketika Nona Laras sudah kembali ke sisi Anda, tanpa perlu Anda lempar, saya akan menceburkan diri. Setelah Hendra selesai berbicara, handphone Askara berbunyi, isi SMS-nya besok tidak ada waktu. Alis Askara berkerut, memangnya besok ada apa? Saya kesini untuk memberitahu Pak Askara, besok kakak beradik Dominik akan menghadiri pemakaman Nona Tina. Besok tidak ada waktu untuk bertemu Nona Laras, lapor Hendra. Mata hitam Askara menatap SMS dari Laras, sudut bibirnya terangkat sedikit dan matanya berbinar. Hendra sangat paham ekspresi itu, walaupun tampaknya Nona Prisa tidak akan paham. Keesokan harinya, Laras terkejut saat mengetahui dia tidak boleh pergi ke pemakaman Tina. Meskipun ketiga kakaknya sejak awal memang tidak pernah mengizinkan Laras menghadiri berbagai acara, tapi ini kan pemakaman mantan calon kakak iparnya, tidak disangka dia tidak diizinkan pergi. Ketiga kakak laki-lakinya menemani Laras sarapan, baru mereka pergi. Sedangkan Laras yang tidak punya kesibukan, kembali ke kamarnya. Laras tertegun menatap handphonenya yang tergeletak di atas bantal. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.